Gini, seringkali kita melihat huruf itu cuma sekedar ya alat untuk nyusun kata. Cuma simbol statis di atas kertas. Tapi coba bayangin gimana kalau saya bilang ke kalian bahwa satu bentuk sederhana, yaitu huruf Arab ba, sebenarnya nyimpen lapisan filosofis dan spiritual yang wow, dalam banget soal cara kita ngejalanin hidup sehari-hari. Serius, di penjelasan kita kali ini, kita bakal langsung ngebedah anatomi huruf ini. Kita bakal nemuin makna yang jauh-jauh lebih besar dari sekedar tanda baca. Yuk, kita mulai. Coba perhatikan baik-balik bentuk lengkung ini. Apa sih yang kalian lihat? Buat kebanyakan orang, ini cuma garis lengkung mendatar, terus ada satu titik di bawahnya. Tapi, kita ubah cara pandang kita sebentar. Kalau divisualisasikan, bentuk ini tuh persis banget kayak perahu yang lagi ngapung, atau kayak mangkuk yang terbuka ke atas. Nah, imajinasi visual ini bukan kebetulan loh. Dalam tradisi tasawuf dan ilmu huruf, bentuk fisik ba ini emang sengaja dirancang kayak perahu untuk nyampain pesan fundamental tentang hidup kita. Oke, mari kita selami ini. Biar benar-benar paham soal ba, kita harus bandingin dulu sama huruf yang pertama banget, yaitu alif. Alif itu kan berdiri tegak, vertikal. Dia ini ngelambangin langit, angka 1, dan sang pencipta yang Maha Esa. Nah, sebaliknya, coba lihat huruf ba. Dia itu rebahan, posisinya horizontal. Ba ini melambangkan bumi, angka 2, dan tentu saja ciptaan yang menerima anugerah. Ruang horizontal inilah tempat kalian dan saya berada sekarang. Kita kan gak hidup di alam alif yang serba absolut ya, tapi kita bernapas, bergerak, dan beraktivitas di alam ba ini. Terus, apa hubungannya sama kehidupan sehari-hari? Karena bar ini bentuknya datar dan merentang horizontal, dia jadi representasi yang pas banget buat dunia fisik kita. Ini tuh visualisasi dari hidup kita sebagai manusia yang terus bergerak menyamping, saling bersinggungan satu sama lain. Alam horizontal ini isinya apa aja? Ya, relasi pertemanan kita, kerjaan numpuk di kantor, urusan keluarga, sampai kemacetan gila yang sering kalian hadapi tiap pagi. Disitulah ujian nyata kita. Hidup kita ini ibarat garis mendatar, tempat kita terus berinteraksi sama sesama. Nah, kita balik lagi ke analogi bentuk lengkung tadi ya. Garis horizontal ini ibarat perahu atau wadah buat hidup kita. Ini ngebawa kita ke satu poin psikologis yang esensial banget. Dalam keseharian kita, wadah ini ngelambangin kesiapan spiritual dan mental kita buat nerima ilmu, nerima nasihat, atau rahmat. Perahu kehidupan kita ini harus disiapin sedemikian rupa supaya bisa nampung hal-hal baik. Tapi tunggu dulu, sebuah wadah cuma bisa nampung sesuatu kalau dia punya satu syarat mutlak. Apa itu? Kerendahan hati dan keterbukaan penuh. Nggak bisa ditawar. Coba deh kita pahamin aturan sufi yang super logis tapi dalam banget ini. Aturan pertama, kalian jelas nggak bisa ngisi cangkir yang udah kepenuhan. Kalau ego kita, isi kepala kita udah kepenuhan sama kesombongan atau ngerasa paling tahu, ya otomatis nggak ada ruang lagi buat ilmu baru masuk kan? Terus aturan kedua, cangkir itu nggak akan pernah terisi air kalau posisinya lebih tinggi dari tekonya. Posisi itu nentuin banget. Cuma wadah yang posisinya merendah yang bakal bisa dialiri sama air kehidupan. Gini, ini ngebawa kita ke pertanyaan yang menurut saya paling bikin penasaran. Kalau garis lengkung di atas itu adalah perahu kehidupan kita, wadah eksistensi kita di dunia ini, terus kenapa dong satu-satunya titik di huruf ini ditaruhnya justru di bawah? Kenapa nggak di dalam mangkoknya aja, atau di atasnya gitu? Percaya nggak percaya, letak titik ini nyimpen kunci rahasia terbesar dari seluruh huruf ba. Dan inilah rahasianya. Titik di bawah lengkungan perahu itu ternyata melambangkan inti, asal-muasal, dan rahasia paling dalam dari keberadaan kita. Posisinya yang sengaja ditaruh di bawah adalah simbol paling sempurna dari, sebut saja kehambaan, atau mentalitas seorang pelayan yang benar-benar rendah hati. Titik ini nopang si perahu dari bawah, dia sadar banget posisinya dan sama sekali nggak berusaha buat ninggi-ninggiin diri. Ini loh inti kesadaran yang sejati. Nyadar kalau fondasi paling kuat dari semua pencapaian kita adalah seberapa rendah hati kita di hadapan Sang Pencipta. Dan ini dengan brilian mengilustrasikan seberapa besar bobot spiritual yang ada di satu titik kecil ini. Ada satu kutipan mistik terkenal yang intinya bilang gini, semua ilmu di alam semesta itu ada di kitab suci, terus mengerucut di bab pembukanya, lalu memusat lagi di kata bismillah, dan pada akhirnya, tebak, seluruh rahasia itu berpusat di satu titik di bawah huruf ba. Luar biasa kan? Ini ngingetin kita bahwa hal yang paling fundamental, paling besar di alam semesta ini, seringkali justru bermula dari titik kehambaan yang paling kecil. Karena ba ini adalah simbol pamungkas dari penerimaan dan keterbukaan, masuk akal banget dong kalau huruf ini dipakai sebagai pintu pembuka. Ba itu kan huruf pertama di kalimat bismillah, yang jadi garis start dari segala macam keberkahan.
Waktu kita mulai sesuatu dengan niat yang baik, sadar nggak sadar kita lagi nyiapin wadah bak kita sendiri. Kita nurunin ego sebelum mulai kerja, sebelum buka laptop di pagi hari, atau pas ngedidik anak, kita ngebuka pintu lebar-lebar supaya rahmat bisa masuk ke perahu kehidupan kita. Nah, sekarang coba kita geser sedikit ke matematika kuno. Angka 2. Dalam sistem perhitungan lama yang disebut hisab jumal, di mana tiap huruf ada nilai angkanya, ba ini punya nilai persis 2. Dan angka 2 di sini bukan asal pilih, teman-teman. Ini adalah fondasi matematis dari cara dunia kita ini bekerja. Angka 2 ini ngenegesin kalau ba adalah simbol mutlak dari alam ciptaan kita ini. Dunia yang emang dibangun serba berpasangan atau dualitas. Coba deh perhatiin hidup kalian. Semuanya pasti berpasangan kan? Ada langit dan bumi, ada ruh dan jasad yang bikin kita hidup, siang selalu berganti malam, laki-laki dan perempuan. Ba ini ngajarin kita satu hal penting. Menavigasi dunia material ini intinya adalah soal gimana kita ngelola hubungan antar pasangan-pasangan tersebut secara seimbang. Yang bikin makin takjub, bahkan dari sudut pandang ilmu suara atau fonetik, ba ini punya fakta unik. Huruf ini muncul dari bertemunya kedua bibir kita. Coba deh kalian ucapin ba sekarang. Berasa kan? Pelafalan huruf ini butuh tindakan fisik yang nyata, gerakannya keluar. Beda banget sama huruf-huruf tenggorokan yang sifatnya ngumpat atau badiniah. Ba itu nuntut tindakan fisik di dunia nyata. Sinkron banget sama temanya sebagai wadah aksi keseharian kita kan? Oke, mari kita tarik mundur dikit dan lihat dari lensa tasawuf. Kalau kita gabungin dua elemen tadi, titik dan garis lengkung, kita dapat gambaran utuh soal penciptaan. Titik di bawah itu kesadaran ilahiyah, satu titik mula-mula. Dari titik sekecil itulah kehidupan meluas, ngebentuk garis panjang yang akhirnya jadi wadah alam semesta dan semua isinya. Jadi, seluruh garis besar kehidupan kalian, semua hiruk-pikuknya, sebenarnya berakar dari satu titik kesadaran tunggal tadi. Lalu, apa dong implikasi praktisnya buat keseharian kita? Semuanya bermuara di satu kata, yaitu adab. Etika spiritual. Konsep ini nampar kita banget nyadarin kalau sepinter apapun kita, nggak ada gunanya tanpa adab. Ingat perahu tadi? Perahu nggak akan bisa nampung air kalau posisinya kebalik. Sama, kebijaksanaan sejati cuma mau masuk ke orang yang egonya nggak melambung tinggi. Nurunin wadah itu artinya kita terus buka pikiran kita untuk selalu belajar dari siapapun. Nah, yang benar-benar menarik dari slide ini adalah gimana filosofi tadi diterjemahin ke seni murni kaligrafi fisik. Buat seniman kaligrafi, bikin huruf ba itu ujian sejati loh. Bikin tarikan garis mendatarnya aja udah nguji keluasan tangan. Terus titik di bawah itu jadi jangkar penyeimbangnya. Dan tahu nggak yang paling gila? Titik dari huruf ba ini secara harfiah dipakai sama para master kaligrafi sebagai standar ukur, patokan proporsional buat nggambar semua huruf lain di alfabet Arab. Gila kan? Sekali lagi, kerendahan hati sang titik jadi fondasi buat segalanya. Yuk kita lanjut, kita lihat gimana semua ini ngebentuk lini masa spiritual hidup kita. Perjalanan rohani itu urutannya jelas. Langkah pertama pastinya mulai dari alif, kebenaran tunggal sang pencipta. Abis itu, rahmat turun di langkah kedua, yaitu ba, momen krusial di mana kita harus nyiapin perahu kita, wadah kita, buat nerima rahmat tadi. Nanti, kalau wadahnya udah siap dan benar posisinya, baru deh kita bisa lanjut ke langkah ketiga. Ngelewatin huruf-huruf lainnya yang melambangkan panjangnya perjalanan, rintangan, dan kebahagiaan hidup kita. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Kita rangkum semua simbol luar biasa yang udah kita obrolin tadi ke dalam tabel ini. Garis mendatar itu cerminan bumi dan rutinitas hidup kita. Titik di bawahnya ngingetan soal kekuatan rendah hati. Posisinya di awal kalimat pembuka nandain dimulainya keberkahan. Nilai 2 ngewakilin dunia kita yang selalu berpasangan. Bentuk perangnya menuntut kita siap nerima sebagai wadah. Dan pengucapan lewat bibir buktiin kalau kita harus benar-benar action di dunia nyata. Semuanya terhubung dengan sangat rapi. Pada akhirnya, ngebedah huruf ba ini bukan cuma soal belajar simbol kuno ya. Ini cermin buat kita. Kita udah lihat kalau perahu kehidupan kita ini cuma bisa ngapung dan keistirahmat kalau posisinya merendah. Jadi pertanyaan buat kalian hari ini, pas kalian balik lagi ngerjain tugas, ngadepin bos, atau ngurusin keluarga, coba tanya ke diri sendiri. Sudahkah kita benar-benar merendahkan perahu ego kita hari ini demi ngebiarin ilmu dan rahmatnya ngalir masuk? Coba direnungin deh. Terima kasih udah gabung di penjelasan kita kali ini, dan sampai jumpa di bedah materi seru lainnya.